Kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan. Di mana manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah terhadap penyakit, khususnya penyakit degeneratif, penyakit kronis yang kita kenal sebagai penyakit jantung koroner dan stroke, masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia. Lalu disusul oleh penyakit nomor 2, penyakit kanker. Dan Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan negara kita, Indonesia, menduduki peringkat ke-6 sebagai penderita penyakit diabetes mellitus. Nah, ini perlu adanya upaya pencegahan. Yang mudah-mudahan kegiatan manasik kesehatan di Masjid An-Nabawi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu tujuan kedua, kami akan memperkenalkan sebuah konsep pengobatan holistik. Pengobatan holistik gabungan antara pengobatan medis konvensional dan pengobatan tradisional, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang baik-baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita hilangkan. Dan hari ini ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan dan cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah, kegiatan manasik hari ini kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah materi, kurang lebih durasinya 30-40 menit. Lalu disusul oleh sesi tanya jawab. Kita batasi 5 orang ya, karena mengingat waktu juga. Lalu terakhir, sesi terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini saya nanti akan memaparkan cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk materi sedikit bercerita sejarah berdirinya pengobatan holistik di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya duduk di sini sebagai dokter spesialis naturopati. Memang masih terdengar asing, Pak, ya. Dimana setelah saya lulus menjadi dokter, awalnya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tapi niat berubah. Ya, tahun 2004 saya belajar pengobatan tradisional, tepatnya pengobatan tibum nabawi, ya, di Institut Al-Waida Malaysia. Kami beberapa dokter, termasuk juga salah satu dokter yang hari ini istiqomah terus mendalami pengobatan holistik tibum nabawi, yang tadi kita juga sudah bincang-bincang dengan pengurus Dr. Jaidul Akbar, ya, pernah datang ke sini, dan itu juga salah satu rekan kami yang sama-sama berjuang ingin menjadikan bahwa pengobatan tibum nabawi, pengobatan ala Rasulullah SAW, pengobatan holistik ini menjadi pengobatan yang sejajar, setara, bukan hanya menjadi pengobatan alternatif, tetapi menjadi pengobatan utama di Indonesia. Tetapi ini perlu adanya upaya memberikan edukasi, ya, pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat paham. Ya, kita di sini tidak menggantikan ilmu pengobatan medis, tetapi kita gabungkan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Ya, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar, ya, baik formal maupun informal, pengobatan tradisional secara khusus. Bahkan saya sempat mendalami pengobatan TCM, Traditional Chinese Medicine. Saya berangkat ke Beijing dan kota Ankuo juga dalam rangka mendalami pengobatan tradisional. Nah, sekali lagi, bukan berarti kita meninggalkan ilmu pengobatan medis, tetapi justru kami gabungkan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur, ya.
Jadi disitulah cikal bakal, ya di situ cikal bakal munculnya pengobatan holistik di Indonesia. Ya. Kegiatan manasik kesehatan ini alhamdulillah sudah kita jalankan lebih dari 5 tahun, Bapak, ya, di mana mungkin sudah lebih dari 1000 masjid. Alhamdulillah hari ini kaki ini melangkah ke masjid ini tentunya bukan sebuah kebetulan, tetapi semua ini pastinya seizin Allah, ya. Saya senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan para jemaah di sini, ya. Yang mudah-mudahan sekali lagi kedatangan kami di sini ada manfaatnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi yang hari ini kita angkat ini memang menarik. Saya tidak akan membahas materi mengenai penyakit yang lagi viral, ya. Pandemi COVID-19 memang sampai hari ini belum berakhir, Bapak Ibu sekalian. Hampir 1 tahun, ya, Indonesia terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya dapat informasi ternyata hampir 70% dalam tanda kutip kematian yang disebabkan karena virus tersebut selalu ada penyakit penyerta. Dan penyakit penyerta inilah yang pada dasarnya memang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang itu menurun, ya. Dan penyakit penyerta inilah yang sempat terlupakan, ya, sempat terlupakan selama hampir 1 tahun. Kita selalu mendapatkan informasi kematian di rumah sakit, selalu yang diekspos adalah karena virus corona. Sementara yang menyebabkan kematian nomor 1 di dunia termasuk di Indonesia adalah penyakit kardioserebrovaskuler, penyakit jantung, koroner dan stroke, penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, yang justru penyakit inilah yang menyebabkan masalah terbesar dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu, bukan bermaksud untuk meremehkan kondisi hari ini, tidak, tetapi saya lebih ingin membahas mengenai penyakit kronis, Pak, dan bagaimana cara mencegahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya kepada para jemaah yang hadir di sini. Bapak Ibu sehat? Sepertinya ada yang ragu-ragu, Pak. Sehat atau tidak sakit? Pertanyaan saya akan merubah paradigma cara pandang, ya, cara pandang terhadap kesehatan. Sehat atau tidak sakit? Sehat pasti tidak sakit belum tentu sehat. Kenapa saya mengatakan begitu? Orang yang divonis sakit diabetes belum tentu merasakan sakit. Bahkan orang yang divonis kanker sekalipun masih bisa beraktivitas dengan normal. Kanker stadium 1, bahkan kanker stadium 2, terkadang tidak muncul gejala yang kita rasakan. Penderita kerusakan saraf di otak yang pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit seperti Parkinson, Alzheimer, bahkan penyakit stroke pun di stadium awal tidak menunjukkan adanya gejala. Dan hari ini WHO menyatakan hampir 70% penduduk dunia dalam kondisi tidak sakit namun juga tidak sehat. Jadi yang benar-benar dinyatakan sehat oleh WHO hanya 15%. Siapa? Mereka yang sehat secara body, mind and soul, fisik, pikiran dan jiwanya, dan secara fisik harus dibuktikan dengan medical check up. Jadi
Jadi mereka yang rutin melakukan medical check up 1 tahun sekali, dan di dalam hasil medical check up itu tidak ditemukan adanya masalah kesehatan, barulah disebut masuk golongan yang benar-benar sehat. Jadi kalau belum pernah medical check up, itu masuknya golongan tidak sakit. Jadi di sini siapa yang sehat? Baik. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, Bapak Ibu sekalian? Atau bahkan mungkin pertanyaannya saya rubah lagi. Waktu dulu saya masih belajar dan menjadi seorang dokter, bukan berarti sekarang bukan dokter. Artinya dulu waktu kami masih mendalami pengobatan medis konvensional, belum belajar pengobatan holistik, belum belajar pengobatan tradisional, saya meyakini benar, kami para dokter meyakini benar bahwa penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Orang yang divonis sakit diabetes, seseorang yang divonis sakit hipertensi, apalagi jantung, stroke, dalam ilmu kedokteran medis dikatakan tidak dapat disembuhkan. Itu kita yakini benar karena memang teorinya seperti itu. Tetapi kita sebagai muslim, kita percaya benar apa yang sudah diucapkan oleh Nabi kita itu adalah sebuah kebenaran. Dan salah satu kutipan hadis yang berkaitan dengan kesehatan, li kulli dain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini masih ada lanjutannya sebenarnya. Maka berobatlah kamu, dan jika obat tersebut tepat menemui sasaran penyakitnya, insya Allah dengan seizin Allah penyakitnya akan sembuh. Artinya dari kutipan hadis tersebut bahwa insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah kami mendalami banyak metode pengobatan baik medis yang kita dapatkan secara formal, menjadi seorang dokter di bangku kuliah dulu di Fakultas Kedokteran Unisula. Lalu kami belajar pengobatan tibum nabawi di Institut Al-Wahidah Malaysia. Saya belajar pengobatan Ayurveda India, pengobatan Yumeho Jepang, pengobatan tradisional Chinese medicine. Di sini kami menemukan sebuah benang merah, sebuah jawaban. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi kita adalah sebuah kebenaran. Lalu bagaimana prakteknya? Ternyata, tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ini poin dari materi ini, poin dari manasik hari ini. Ternyata Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya. Penawar itu bukan hanya ada di sekitar kita, tetapi penawar terhadap penyakit kita ada di dalam diri kita sendiri. Artinya Allah menciptakan tubuh kita ini, dan kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah. Di saat kita sakit, secara otomatis tubuh kita akan melakukan perbaikan, mengobati jika ada yang rusak. Itulah konsep dasar dari pengobatan holistik, yang dimaksud adalah self healing. Jadi tubuh kita punya kemampuan untuk mengobati diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, Pak, penyebab penyakit diabetes apa? Ada yang tahu? Mungkin yang di belakang lebih enak maju Pak, jadi bisa berinteraksi. Yang di luar mungkin masuk dalam ya Pak. Ya, Pak, penyebab penyakit diabetes apa Pak? Kita di sini akan bahas Pak. Ya, mungkin kedatangan saya ke sini tadi sih diminta oleh
pengurus bisa nggak dok kalau sebulan sekali mengisi acara di sini? Ya insya Allah di sini, ya insya Allah saya tidak menolak. Tetapi memang perlu saya sampaikan di sini Pak, kami harus menyelesaikan semua masjid. Insya Allah kita akan datangi di Jabodetabek. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan karena 5 tahun ini saja kita baru bisa mendatangi kurang lebih 1000 masjid. Sementara masjid di Jabodetabek itu puluhan ribu ya. Nah, jadi dengan waktu yang ada ini, ya semoga ilmu yang saya berikan ini bisa dapat diterima. Ya, Pak, penyebab penyakit diabetes apa Pak? Gula. Manis-manis. Pertanyaannya, apakah di sini yang suka manis-manis pasti kena diabetes? Siapa di sini yang suka manis-manis tapi tidak kena sakit diabetes? Tapi ada juga orang di luar sana yang tidak suka manis-manis tapi sakit diabetes. Ya, betul. Apa penyebab penyakit diabetes kalau begitu? Pola makan umum. Sekarang saya mau sedikit ngasih kuliah nih. Di dalam tubuh kita adalah satu kesatuan, mulai dari sistem organ, suborgan, jaringan, dan sel. Bagian terkecil dalam tubuh kita adalah sel. Betul? Ada berapa jumlah sel dalam tubuh kita? 500 triliun sel. Mulai dari sel kulit, sel otot, tulang, dan organ. Semua dibentuk oleh sel. Sekali lagi tolong perhatikan, bagian terkecil tubuh kita adalah sel. Jadi artinya jika ingin membuat tubuh Bapak sehat dan kuat, buatlah sel kita sehat dan kuat. Jadi kalau ada penyakit muncul, berarti terjadi kerusakan sel. Lalu apa penyebab penyakit diabetes? Kerusakan sel pada organ pankreas dan kerusakan sel pada hormon insulin. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pankreas dan hormon insulin itu rusak? Apa? Ada yang tahu? Teori terbaru yang kami pelajari hari ini, ternyata kerusakan sel dalam tubuh kita disebabkan karena adanya radikal bebas. Tolong sekali lagi kata ini dicatat, ini poin penting. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah sebuah senyawa molekul dalam tubuh kita yang terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan. Proses oksidasi ini contohnya kalau di luar sana itu seperti besi berkarat. Apel kalau dipotong berubah warna menjadi hitam kalau dibiarkan terkena udara. Minyak goreng yang tadinya jernih setelah digoreng berkali-kali akan berubah warna menjadi menghitam. Itulah proses oksidasi. Ini terjadi dalam tubuh kita mulai dari kita lahir sampai kita nanti wafat. Dan tidak bisa dihindari. Proses oksidasi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri. Tolong sekali lagi ini perhatikan. Karena adanya proses oksidasi, sehingga Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri. Namanya anti apa Pak? Antioksidan. Antioksidan ada di mana? Ada di sekitar kita dan ada di dalam diri kita sendiri. Paling banyak ada di mana? Ada di buah-buahan. Kalau Bapak ingin mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner, ada antioksidan kuat yang namanya resveratrol, ada di dalam biji anggur.
Jadi kalau mau mencegah dan mengobati penyakit jantung dan stroke, silahkan makan anggur yang ada bijinya, bijinya dikunyah, ditelan, jangan dibuang, Pak. Karena di dalam biji anggur mengandung antioksidan yang namanya resveratrol. Kalau Bapak ingin mencegah penyakit prostat, nah ini kan hari ini banyak bapak-bapak yang usia di atas 60 tahun sudah mulai susah kencing tidak tuntas. Itu bisa dipastikan karena sakit prostat. Kalau ingin mencegah penyakit prostat, ada antioksidan kuat yang namanya lycopene, ada dalam biji tomat. Kalau Bapak Ibu ingin mencegah penyakit kanker, ada antioksidan namanya bromelin, ada di dalam bonggol nanas. Bonggol nanasnya dibuang, katanya keras, sementara itu adalah obat untuk penyakit kanker. Jadi kalau Bapak makan nanas, bagian tengahnya jangan dibuang, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin mengobati dan mencegah penyakit otak, pikun, Alzheimer, Parkinson, stroke, ya, sering-sering makan antioksidan yang ada di dalam buah alpukat. Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya, sementara penawar itu ada dalam sekitar kita, yakni ada di buahan. Tetapi Allah juga menciptakan penawar terhadap oksidasi antioksidan yang namanya glutathione dan superoksid dismutase. Dua jenis antioksidan kuat ini ada di dalam setiap sel dalam tubuh kita, diproduksi oleh tubuh kita untuk menangkal, menetralisir oksidasi itu sendiri. Tetapi karena usia, karena gaya hidup kita yang salah, sehingga antioksidan itu setelah usia di atas 40 tahun, produksi antioksidannya sudah mulai menurun. Ya, tolong diperhatikan, saya ngomongnya agak pelan-pelan ini supaya bisa dipahami. Setelah usia di atas 40 tahun, antioksidan internal yang diproduksi dalam tubuh kita sudah mulai menurun. Oleh karena itu rata-rata orang sakit diabetes, hipertensi, jantung dan stroke ada di atas usia 40 tahun. Jadi kalau Bapak ingin mencegah penyakit diabetes, perbanyak antioksidan. Cuman masalahnya hari ini kita akan membahas kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ada 3 jawaban. Jawaban pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Nanti ada korelasinya, ada hubungannya antara gaya hidup yang salah dengan oksidasi. Datang lagi bapak-bapak umur kurang lebih 65 tahun. Dok, dok, perut saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa, Pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati, kira-kira sakit apa? Sakit mah. Kalau Bapak sakit mah minum obat apa? Proma. 3 bulan minum Proma, Polisilen, Milanta. Ke rumah sakit pun, ke puskesmas, dokter mendiagnosisnya GERD, dyspepsia. Jangan teruskan kalau sudah lama minum obat tidak sembuh-sembuh, Pak. Apalagi sudah 3 bulan. Ya, ini pasti salah diagnosis. Dan ternyata benar setelah kami melakukan pemeriksaan holistik, ya, dengan alat pertama, lanjut alat kedua, semuanya terlihat di situ. Ternyata penyebabnya bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Kalau sakit batu empedu sembuh tidak pakai Proma? Tidak sembuh. Mau tahu obat penyakit batu empedu? Mau tahu, Pak? Cuka apel. Siapa yang ngajarin? Rasulullah. Rasulullah paling suka makan cuka buah-buahan. Dalam hal ini untuk menetralisir lemak yang ada di liver yang menyebabkan terjadinya kolelitiasis atau batu empedu, makan buah apel. Kalau perlu cuka apel. Bahkan di Eropa ada pepatah one day one apple. Sudahkah makan apel hari ini? Sudahkah makan apel 3 hari yang lalu? 1 minggu ini? Tapi kalau makan mie instan,
Ya Pak. Jadi kalau Bapak ingin lemaknya itu tidak numpuk di liver, atau bahasanya sebagai fatty liver, yang itu bisa menyebabkan terjadinya batu empedu, sering-sering makan apel. Kalau perlu kita siapkan setiap hari minum 2 sendok cuka apel. Itu obatnya. Alhamdulillah beliau sembuh Pak. Nyerinya, mualnya, kembungnya setelah batu empedunya hilang, setelah livernya itu bersih dari lemak, ya, mual, kembung, nyeri ulu hatinya hilang. Datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakit apa Pak? Kebetulan ibu ini membawa hasil diagnosis dari seorang dokter ahli jantung. Beliau dinyatakan sakit jantung. Dasarnya sudah diperiksa. Apakah salah diagnosis? Benar. Untuk yang kasus ketiga ini saya benarkan. Karena dalam hasil pemeriksaan holistik yang kita punya, memang benar sakit jantung. Tapi pertanyaannya, dok, kalau tadi kata dokter penyakitnya ketemu obatnya, pas, harusnya sembuh. Tapi ternyata untuk kasus ketiga kenapa tidak sembuh? Apa jawabannya? Ini menarik nih, yang ketiga. Banyak ini, banyak terjadi. Sakit jantung, sudah benar diagnosis jantung, tapi diobati tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena ternyata penyebab sakit jantungnya ada penyakit penyerta. Ada penyebab di tempat yang lain yang menyebabkan sakit jantung. Dan penyebab sakit jantungnya ada di usus besar. Penyakit di usus besar inilah yang belum ketemu dan belum diobati. Makanya butuh pemeriksaan holistik. Kenapa? Karena gejala penyakit, tolong dicatat, tolong diingat. Gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Terkadang sakitnya di dada, ternyata penyebabnya di usus. Ternyata sakitnya di perut, belum tentu penyebabnya di perut. Contoh lagi, Bapak Ibu pasti tahu penyakit asam urat, betul? Katanya banyak di sini sudah minum piroxicam, allopurinol, dexamethasone tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Kalau minum nyerinya hilang tapi tidak minum muncul lagi, betul? Pertanyaannya, apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu enggak? Bapak Ibu pernah nonton Sejadah enggak Pak? Sejadah pernah nonton? Sejadah tahu? Sehat jadi ibadah. Ternyata saya enggak populer di sini ya Pak. Itu acara di SCTV setiap hari dari Senin ketemu Senin Pak, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Siapa pembicaranya? Saya, kawan saya Ustadz Solmed dan Cing Abdel. Saya menjadi narasumber di acara Sejadah. Di situ kami membahas banyak tentang kesehatan. Mulai dari asam urat, jantung, stroke, dengan tentunya dari sisi kedokteran holistik. Memang acara itu lagi off hari ini karena adanya pandemi. Tapi insya Allah besok setelah pandemi selesai kita bisa buat acara itu lagi. Kalau Bapak ingin melihat acara tersebut, klik YouTube, klik Sejadah SCTV. Di situ banyak materi yang saya angkat termasuk asam urat. Di situ ada jawabannya. Apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu enggak Pak? Kacang kok disalahin ya? Purin itu apa Pak? Purin itu adalah sisa metabolik dari protein ya. Tapi tidak semua orang makan makanan yang mengandung purin. Kacang mengandung purin tinggi, daging sapi mengandung purin tinggi, jeroan mengandung purin tinggi, emping, melinjo, jengkol mengandung purin tinggi. Tapi tidak semua orang makan itu pasti kena asam urat. Lalu apa penyebab penyakit asam urat? Penyebab penyakit asam urat adalah gangguan fungsi organ ginjal. Sakitnya di sendi, penyebabnya di ginjal. Jadi yang harus diobati apa? Ginjalnya Pak. Diperiksa secara holistik, apa penyebab gangguan ginjal? Bahkan gigi berlubang bisa menyebabkan kebocoran ginjal. Itulah holistik. Pengobatan dari hulu ke hilir.
Boleh enggak kalau orang sakit asam urat, kata banyak dokter di luar sana, jangan makan emping, jangan makan daun singkong, jangan makan daun ijo-ijoan. Ini seperti makan buah simalakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Sementara kita butuh serat, kita butuh sayur-sayuran, tapi bapak dilarang untuk tidak makan, tidak boleh makan sayur-sayuran, karena nanti asam uratnya naik. Bukan begitu caranya pengobatan. Obati ginjalnya. Setelah ginjalnya sembuh, insya Allah asam uratnya sembuh, bapak boleh makan sayur lagi. Nah, kalau kita dilarang makan sayur, lalu gimana serat kita? Oke lah, bapak tidak akan naik asam uratnya, tetapi unsur-unsur yang dibutuhkan, yang terkandung di dalam sayur itu tidak bapak dapatkan. Ya. Jadi pengobatan yang keliru yang dimaksud sudah paham ya? Hari ini yang diobati bukan penyebab tetapi akibat. Yang diobati hanya rasa sakit. Tolong perhatikan, apa yang Bapak Ibu rasakan seperti pusing, migrain, vertigo, sesek, nyeri dada, kembung, mual, kesemutan, pegel-pegel, tolong catat, itu bukan penyakit, Pak. Lalu apa? Itu adalah alarm tubuh, cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Ya. Jangan obati alarm tubuh kita, tapi cari tahu sumber penyebab kenapa alarmnya bunyi. Ibarat kata masjid yang megah indah ini punya alarm kebakaran. Punya enggak, Pak? Ada. Alarm kebakaran ada. Andai kata alarm kebakaran masjid ini ada, Bapak beli untuk fasilitas di mana kalau ada konsleting listrik, ada api, ya sekecil apapun alarmnya bunyi, betul? Apa yang Bapak lakukan sebagai pengurus masjid? Suatu saat alarm kebakaran masjid ini berbunyi, apa yang Bapak lakukan? Suatu saat alarm kebakarannya bunyi berarti ada api. Nah, fungsi alarm kebakarannya kalau ada api akan berbunyi, betul? Memberitahu kita. Apa yang Bapak lakukan? Suatu saat alarm kebakarannya bunyi. Ya datang dulu ke masjid, dicari sumber apinya di mana, begitu? Setelah ketemu ya dipadamkan. Kalau masih kecil ya mudah padamkan, selesai. Tidak perlu panggil pemadam kebakaran. Kalau ternyata kebakarnya akibat konsleting listrik, ya jangan disiram pakai api, malah konslet nanti. Dipadamkan dulu, dimatikan dulu si keringnya, kan begitu? Tetapi yang dilakukan oleh beliau bukan mencari sumber apinya di mana, tetapi kabel alarmnya diputus. Pastinya tidak berbunyi lagi, tetapi beliau tidak melakukan apa-apa. Bunyi lagi, tetapi beliau tidak melakukan apa-apa setelah itu. Tidak dicari sumber apinya di mana. Apa yang terjadi? Masjid ini kebakaran habis tanpa kita sadari, apinya sudah besar, baru terlihat dari luar. Oh, ada kebakaran di masjid, apinya sudah besar. Susah dipadamkan? Susah dipadamkan. Itu jawaban ketiga. Kenapa penyakit kronis sulit diobati, sulit disembuhkan? Karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Kenapa sudah terlanjur parah? Seringnya mematikan alarm tubuh kita dengan obat-obat analgesik, dengan obat-obat kimia. Coba cek rumah sakit Darmais, rata-rata orang yang berobat kanker di sana sudah stadium 3. Coba cek rumah sakit Harapan Kita, rata-rata orang yang berobat jantung di sana sudah harus pasang ring. Artinya penyumbatannya sudah di atas 70%. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Inilah tadi jawaban kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ada 3, gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah. Materi selesai.